Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Apa kabar anak-anakku semua? Kembali bertemu dengan Ibu dalam pembelajaran fisika. Nah, materi kita kali ini adalah sama dengan pekan lalu, sama dengan kemarin, yaitu induksi elektromagnetik. Oke, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anakku dan Bapak Ibu guru hebat semua tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, kemarin kita belajar tentang induksi elektromagnetik. Nah, mengapa kita harus belajar induksi elektromagnetik? Dan apa manfaatnya? Apa manfaat kita belajar ini? Nah, pernahkah anak-anakku berpikir bahwa memikirkan bagaimana bisa lampu di rumah kita itu bisa nyala gitu. Bagaimana bisa seluruh peralatan listrik kita itu bisa dinyalakan. Nah, itu tentu karena adanya peran dari induktansi elektromagnetik. Seperti contohnya generator. Generator itu untuk membangkitkan listrik. Nah, pada saat ada acara, pernah enggak anak-anakku padam lampunya? Nah, ada biasanya alat yang digunakan untuk menyiapkan itu. Kalau PLN padam, nah generator. Nah, itu digunakan untuk menyiapkan agar seluruh peralatan listrik yang ada di kegiatan itu tetap nyala. Nah, itulah mengapa pentingnya kita mempelajari induksi elektromagnetik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anakku diharapkan dapat memahami konsep dan persamaan induksi elektromagnetik pada hukum Lenz. Dan anak-anakku juga harus mampu menerapkan persamaan. Jadi persamaan induksi harus mampu anak-anakku terapkan pada hukum Lenz dan pemecahannya dengan benar. Baik. Nah, pembelajaran kemarin yang berkaitan dengan induksi elektromagnetik adalah hukum Faraday. Masih ingat? Bagaimana bunyi hukum Faraday? Nah, pada pembelajaran lalu, hukum Faraday itu memperkenalkan suatu besaran yang dinamakan flux magnetik. Apa itu flux magnetik? Nah, kalau anak-anakku lihat pada gambar ini ada gambar. Ini sudah bisa lihat ya gambarnya. Banyaknya jumlah garis gaya yang menembus permukaan bidang secara tegak lurus. Jadi ada bidang ditembus oleh garis gaya, ya. Nah, persamaannya jika medan magnet ini menembus secara sejajar dengan garis normal, maka untuk menghitung besarnya flux itu adalah medan magnet B dikali A, luas penampangnya ini. Sementara jika garis gaya magnet ini membentuk sudut terhadap garis normal, sudut theta, maka untuk menghitung fluxnya, yaitu medan magnet B dikali luas penampang A
dikali cos theta. Nah ini keterangannya. Flux magnetik itu satuannya adalah Weber. B itu induksi magnet, satuannya Weber per meter pangkat 2. A luas penampang, satuannya meter persegi. Dan theta sudut antara induksi magnet dengan normal bidang, garis normal maksudnya ya. Nah, coba perhatikan animasi berikut. Bisa terlihat ya, apabila flux magnetik yang masuk, nah di sini ada galvanometer, ada solenoida atau kumparan, kemudian dihubungkan ke galvanometer, ada hambatan. Nah, ketika batang magnet masuk, apa yang terjadi? Ternyata menyimpang ke kanan. Jarum pada galvanometer menyimpang ke kanan. Kalau diam, magnetnya diam di dalam kumparan, jarum tidak bergerak. Oke? Nah, bagaimana kalau ditarik keluar? Ditarik keluar. Oh, ternyata jarumnya juga menyimpang, tetapi ke kiri. Nah, apabila flux magnetik yang masuk pada sebuah kumparan penghantar mengalami perubahan, maka akan timbul gaya gerak listrik pada kumparan tersebut. Nah, gaya gerak listrik yang biasa kita singkat dengan GGL yang timbul pada rangkaian ini itu dinamakan GGL induksi. Nah, diberi besaran epsilon. Sedangkan arus yang terjadi dinamakan arus induksi. Jadi GGL-nya adalah GGL induksi dan arus yang terjadi adalah arus induksi. Nah, ini menurut Faraday. Jadi Faraday itu mengatakan bahwa medan magnet dapat menghasilkan listrik, berbeda dengan Oersted. Oersted itu kebalikannya. Magnet yang menghasilkan arus listrik yang menghasilkan magnet. Nah, Faraday kebalikan. Nah, gaya gerak listrik atau GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Maksudnya begini, secara matematika kalimat tadi dituliskan seperti ini. Epsilon itu tadi apa? GGL induksi sama dengan N min N itu adalah, masih ingat besaran jumlah lilitan, dan delta flux per delta T itu kita namakan laju perubahan flux magnetik. Jadi dalam satu rangkaian namanya laju perubahan flux magnetik. Baik. Nah, kita masuk ke materi intinya, hukum Lenz. Nah, sebenarnya Pak Lenz ini idenya sama dengan Pak Faraday, tetapi Pak Faraday tidak mampu menjelaskan tanda minus yang ada di sini tadi. Nah, ada tanda minus kan? Oke. Nah, apa yang dikatakan oleh hukum Lenz? Nah, aku bisa baca ya. Arus induksi dan GGL induksi hanya ada selama perubahan flux magnetik terjadi. Yang mana yang tadi flux magnetik? Ketika batang magnet itu digerakkan, itu terjadi perubahan flux magnetik. Sehingga hukum Lenz itu menyatakan bahwa GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Maksudnya seperti apa nih penjelasan hukum Lenz ini? Berlawanan dengan asal perubahan flux. Oke. Nah, perubahan flux akan menginduksi GGL yang menimbulkan arus di dalam kumparan. Dan arus induksi ini membangkitkan medan magnet. Nah, maksudnya perhatikan. Ketika magnet ini dimasukkan tadi di animasi, jarumnya menyimpang. Anak-anakku, sebentar ya, Ibu lihat. Tulisannya. Nah, pada saat magnet ini dimasukkan, tadi kita lihat animasinya ini menyimpang, ya kan? Magnet ini memiliki medan magnet. Medan magnetnya kemana?
Nah, kalau ada batang magnet yang utara memasuki kumparan, ada aturan yang harus kita tahu. Tolong diingat. Kalau kutub utara memasuki kumparan, kutub utara magnet memasuki kumparan, maka ini menjadi U juga. Ya, ini, jadi kalau ada batang magnet, ini utara. Memasuki kumparan, maka ujung ini menjadi utara juga. Oke? Kalau di ujung sini adalah utara, sebelah kanan, maka di sebelah kiri adalah selatan. Dan selalu medan magnet itu arahnya selalu ya, ingat, selalu dari utara ke selatan. Arah B-nya, arah medan magnetnya selalu dari utara ke selatan. Lenz mengatakan, Pak Lenz mengatakan, ini kita anggap B sumber. Ini B sumber. Ada juga buku-buku yang mengatakan B eksternal, karena dia berasal dari luar, berasal dari magnet, jadi B sumber atau B eksternal. Pak Lenz mengatakan akan timbul GGL induksi, yang mana medannya ada medan induksi, medan magnet induksi, B induksi, yang arahnya menurut Pak Lenz berlawanan dengan B sumber. Berarti dari utara ke selatan itu B sumber. Pak Lenz mengatakan kelanjutannya B induksinya berlawanan. Nah, dari penjelasan inilah kita bisa menentukan arus induksinya dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Masih ingat cara menggunakan kaidah tangan kanan? Masih ingat? Kita lihat dulu ya videonya. Oh, nggak ada. Bisa diputar videonya. Nah, coba amati animasi berikut. Kita lihat apa yang terjadi pada rangkaian. Nah, lihat ada magnet yang masuk. Berarti dari utara ke ini utara ke selatan. Nah, ini ada arus yang mengalir dan jarumnya menyimpang ke kanan. Bisa anak-anakku amati ya. Nah, kemana arah arus induksinya dengan menggunakan kaidah tangan kanan? Tadi B itu adalah B induksi, berlawanan dengan B sumber. Jadi ibu jari kita itu adalah B induksi, melawan arah ini, B sumber, ke sana dia. Nah, seperti itu arah arusnya. Nah, selanjutnya ketika batang magnet yang dimasukkan terlebih dahulu adalah kutub selatan, maka ini juga menjadi selatan. Dan pasti di ujung sini utara. Selalu dari utara ke selatan B sumber. Maka kemana B induksinya? Ke sana. Bisa anakku pakai kaidah tangan kanan. Jangan bisa mempraktekkan langsung ya. Seperti ini ya. Nah, ini arah arusnya adalah keempat jari kita. Jadi ini adalah B induksi. Dan keempat jari adalah arus induksi. Itu menurut hukum Lenz. Oke? Ya. Nah, perhatikan. Nah, ini penjelasannya bisa dilihat ya tulisan ini. Cara mudah menentukan arah arus induksi. Ketika didekati kutub U, jadi ketika kumparan ini, lilitan kawat ini, solenoida ini didekati oleh kutub U, utara, maka di ujungnya ini menjadi utara juga. Selalu pasti di ujung sini adalah selatan. Dan arah medannya kamu sudah bisa tentukan. Arah medan sumbernya dari utara ke selatan. Nih. Nah, di sini ada B induksi dan ada B
eksternal atau B sumber dari luar. Kemudian kalau didekati kutub selatan, jadi kalau ini batang magnet yang mendekati adalah kutub selatan, maka ujung yang ada di sini juga menjadi S atau selatan. Dan tentu di sini menjadi utara. Dan selalu B sumber keluar dari utara ke selatan. Baik, oke. Kemudian aturan berikutnya, jika dijauhi kutub U, nah ini batangnya kita tarik keluar, dijauhi, menjauhi kumparan, misalnya ini U, kalau kemudian kita tarik keluar, kalau dijauhi oleh kutub U, maka ujung ini menjadi selatan. Jadi kalau dia dijauhi, ujung kumparan ini menjadi selatan. Jadinya S. Ini menutup ya. Oke, bisa dilihat ya. Kemudian jika dijauhi oleh kutub S, nah kalau magnetnya ini kita tarik keluar, dijauhi oleh S, maka ujung ini menjadi U. Oke, paham ya anak-anakku? Ya, baik. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya GGL dalam kumparan itu ada 3, yaitu perubahan luas bidang kumparan atau A, kemudian perubahan orientasi sudut, dan perubahan induksi magnet. Oke, kita lihat berikutnya. GGL induksi akibat perubahan luasan kumparan dalam medan. Nah, gambar di samping, anak-anakku bisa lihat gambarnya, memperlihatkan induksi GGL elektromagnetik. Nah, kalau kita asumsikan medan itu selalu teringat bahwa medan magnet itu B ya, tegak lurus terhadap permukaan yang dibatasi sebuah konduktor yang berbentuk U. Jadi ini ada konduktor yang berbentuk U. Nah, kemudian sebuah konduktor lain yang dapat digerakkan, ini ada konduktor lain dapat bergerak dengan kecepatan V. Ini ada kecepatan, ada lajunya, kecepatan V. Kemudian dipasang pada konduktor U. Nah, dalam waktu delta T, jadi ketika digeser-geser, pertanyaannya berapa jarak yang ditempuh? Nah, jarak yang ditempuh itu dari awalnya dia berada di sini, kemudian digeser, digerakkan, maka jarak yang ditempuh adalah, perhatikan, delta X, jaraknya adalah kecepatan dikali perubahan waktu. Sehingga luas bidang kumparannya, luasnya, masih ingat rumus luas? Panjang kali lebar. Nah, ini. Sehingga kalau kita mau menghitung delta A-nya, panjang kali lebar. Nah, atau L dikali delta X. Tadi delta X-nya kita sudah tahu bahwa berasal dari kecepatan dikali delta V. Jadi A-nya itu sendiri kalau dijabarkan L kali delta X-nya kita ganti menjadi kecepatan dikali delta T. Nah, berdasarkan hukum Faraday itu akan timbul GGL induksi yang besarnya. Coba perhatikan besarnya. Ini kan tadi persamaan yang dinyatakan oleh Pak Faraday, hukum Faraday. Nah, kenapa di sini hilang N-nya? Ya, kita anggap ini satu lilitan. Jadi N-nya bernilai 1. Jadi ini saja yang kita munculkan. Flux itu rumusnya tadi di awal, masih ingat? Medan magnet dikali luas atau delta A per delta T. Kemudian B-nya tetap kita tulis. Dari mana A-nya ini? Nah, dari sini. Jadi A, delta A diganti dengan panjang dikali kecepatan dikali perubahan waktu. Per perubahan waktu ini kita bisa sederhanakan. Maka rumusnya menjadi ini. Epsilon atau GGL sama dengan medan magnet dikali
L panjang dikali kecepatan. Dan ini berlaku jika antara medan magnet L dan kecepatan itu saling tegak lurus. Saling tegak lurus. Nah, oke. Nah, hukum Henry atau induktansi diri. Nah, hukum Henry ini mengatakan bahwa GGL induksi yang tadi terjadi dalam rangkaian itu juga dapat timbul karena perubahan arus. Itu menurut Pak Henry. Juga dapat timbul karena perubahan arus. Kalau tadi Pak Faraday dan mengatakan karena adanya perubahan flux ya. Nah, kalau Pak Henry mengatakan timbul karena perubahan arus listrik yang terjadi pada kumparan. Maka secara matematika hukum Henry itu menuliskan seperti ini, bahwa GGL induksi ini sama dengan min L per delta I per delta T. Nah, kita lihat keterangannya. Epsilon atau GGL induksi diri, satuannya volt, kemudian L itu adalah induktansi diri, memakai satuan Henry, kemudian I kuat arus pada keadaan mula-mula I1, dan I2 kuat arus pada keadaan akhir yang satuannya adalah satuannya adalah ampere, dan delta T adalah selang waktu, satuannya adalah detik, second. Nah, Ibu mau anak-anakku semua ambil bukunya, catatannya, tulis. Kita sama-sama menghitung ya, kita bareng-bareng menghitung latihan soalnya ya. Oke, mudah-mudahan soalnya terbaca. Medan magnet 0,8 T. Apa besaran 0,8 T? Betul, B. Medan magnet itu B. Diarahkan ke sumbu X melalui kumparan yang berbentuk persegi membentuk sudut 37 derajat. Nah, seperti ini gambarnya. Persegi berarti panjang dan lebarnya sama. Membentuk sudut 37 derajat, tetanya seperti pada gambar. Jika panjang sisi kumparan 20 cm dan terdiri atas 20 lilitan, besar arus, nah ditanyakan besar arus magnetik yang melalui kumparannya adalah, oh kenapa langsung ini? Oke, dari soal tadi diketahui B ya. Kemudian sudut yang dibentuk 37 derajat. Nih. Kemudian sisi-sisinya 20 cm atau 0,2 meter dan banyaknya lilitan 20 lilitan. Yang ditanyakan adalah fluxnya. Mungkin ada yang keliru dari soal tadi pertanyaannya. Coba kita lihat soalnya. Besar arus magnetik yang melalui, jadi besar flux ya. Maksudnya flux magnetik. Bukan arus yang ditanyakan. Di sini ada yang keliru. Besar ya, harusnya fluxnya yang ditanyakan. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Jadi flux karena dia membentuk sudut, jadi BA ya, ini ya. Jadi fluxnya karena itu yang dihitung, masih ingat B dikali A kali cos theta. Coba anak-anakku hitung. Berapa hasilnya? Dihitung bareng-bareng ya. B-nya tadi berapa? Diketahui 0,8. Kali luas. Luasnya itu bisa dihitung dengan sisi kali sisi. Iya kan? Karena dia persegi. Dan cos 37. Nah, berapa cos 37? Ayo. Nah, dengan cara seperti ini anak-anakku bisa memasukkan angka-angka yang sudah diketahui. Sisinya sudah ada 0,2 meter dikali 0,2 meter cos 37 derajat. Ada yang sudah dapat hasilnya? Dapat berapa? Ada yang tahu hasilnya? Nah, kalau jawaban anak-anakku benar, maka diperoleh hasilnya seperti ini. 0,025 Weber.
Berarti opsinya adalah C. Coba kita lihat. Ibu bersihkan dulu ya. Berarti ini jawabannya. Ya. C. Ya. Mudah-mudahan ada anak-anakku yang jawab benar. Tapi kalau salah juga gak apa-apa. Terus berlatih ya. Terus latihan mengerjakan soal-soal. Baik, kita ke soal berikut. Suatu kumparan, wah ini ada keterangannya nih soal HOTS. Suatu kumparan kawat yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm terdiri atas 50 lilitan. Hambatan kumparan kawat tersebut adalah 20 ohm dan bidang kumparan tegak lurus terhadap medan magnet. Nah, anakku bisa catat-catat. Diketahuinya apa saja itu dalam soal, ada sisi, lilitan, hambatan, ya. Kemudian medan magnet. Sudah tahu kan besaran-besaran tersebut yang diketahui, dan sudut. Pertanyaannya, banyak muatan yang lewat pada suatu titik selama kumparan diputar. Kenapa tidak muncul satu-satu ya? Oke. Nah, perhatikan, jangan dulu perhatikan penyelesaiannya. Yang diketahuinya dulu, sudah samakah dengan yang di atas yang anak-anakku tulis? Sama enggak? Ada medan magnet 4 Tesla, kemudian sisi 10 cm atau 0,1 meter, 10 cm atau 0,1, dan lilitannya 50, hambatannya 20 ohm ya, bukan 20 ohm meter, dan sudutnya 60 derajat. Ditanyakan muatan yang satuannya kolom. Ini bisa dilihat ya. Nah, perhatikan. Untuk menyelesaikan ini, mula-mula kita harus menghitung flux awal dan flux akhirnya. Oke, flux awalnya, perhatikan, B dikali A. Berapa hasilnya? Nah, kemudian flux akhirnya BA cos 60. Baik. Kemudian tentukan epsilonnya, GGL induksinya. Ini epsilon. Oke. Nah, ini anak-anakku harus ingat rumusnya ya, dihafal. Kemudian kita masukkan delta flux, yaitu 1/2 BA, yaitu flux akhir, dikurang flux awal, per delta T. Sampai di sini bisa dipahami, nak? Baik. Nah, berapa setengah dikurang 1? Tahu enggak? 1/2. Makanya di sini 1/2. 1/2 ya. BA per delta T. Dan N-nya kita tulis kembali. Kemudian arus induksi, masih ingat hukum Ohm? Nah, ini sebenarnya hukum Ohm. Arusnya adalah GGL per R. GGL ini, GGL induksi yang kita peroleh NBA per 2T kali R. Karena ada R di sini. Baik. Nah, selanjutnya, karena Q yang ditanyakan, ini Q yang ditanyakan, masih ingat pelajaran yang awal-awal kita, muatan itu adalah arus dikali waktu, ya. Nah, tadi arusnya kita sudah peroleh yang ini. Coba lihat, arusnya jumlah lilitan dikali medan magnet dikali luas per 2 kali delta T per hambatan. Di sini dikali lagi delta T. Nah, kalau disederhanakan, ada enggak yang bisa disederhanakan di sini? Oke. NBA tetap, delta T-nya kita bisa coret. Jadi di sini sudah tidak ada delta T. Nah, kalau sudah sampai di sini,
A-nya yang diganti sisi kali sisi per 2 delta T kali R. Sisi kali sisi berarti 0,1 pangkat 2. Nah, anak-anakku tinggal menghitung dari persamaan yang sudah kita peroleh. Berapa N-nya? Berapa lilitannya? 50. Medan magnetnya 4 Tesla. Kemudian sisinya 0,1 kuadrat per 2 kali 2 dikali, oh sini sudah nggak ada R ya, maaf. Di sini sudah tidak ada R ya, sudah tidak ada delta T. Sorry. Tidak ada lagi. Kali 2R, 2 kali 20. Nah, ada yang dapat hasilnya berapa? Di sini diperoleh 0,05 kolom. Sama enggak dengan jawabannya anak-anakku? Yang menghitung nih. Ada yang menghitung kan? Dapat 0,05 kolom? Jawabannya adalah delta D. Yang ini. Yang ini ya. Baik, kita lanjut ke soal berikut. Flux magnetik yang melalui suatu kumparan dinyatakan dalam persamaan. Bisa terbaca persamaannya. Ini. Persamaan fluxnya. Satuannya miliweber. Dan besar GGL induksi dalam kumparan ketika T 2 sekon. Berapa besar GGL-nya ya, epsilon yang ditanyakan. Dan kemana arahnya? Masih ingat? Ini kita harus turunkan dulu. D epsilon per dt. Jadi D per dt. Masih ingat cara menurunkan di pelajaran matematika? Ini menjadi berapa ini? Ini pangkat 2 kali 5 berarti 10 T. 2 dikurang 1 berarti di sini pangkat 1 ditambah, oh sorry, ini 8 ya, 8 T tambah 8. Ini adalah D per, oh sorry ya, turunannya, hasil turunannya. Ibu bersihkan dulu. Nah, seperti ini tadi yang kita peroleh. Setelah kita hitung, mula-mula turunkan persamaan flux. Nah, kita sudah tadi memperolehnya 10T tambah 8. Ayo, hitung lagi. Kita bareng-bareng menghitung ya. Kemudian ada nilai yang diketahui 2 sekon, maka nilai T yang ada di sini dimasukkan. 10 kali 2 tambah 8. 28. Jadi laju fluxnya diperoleh 28. Kemudian karena yang ditanyakan adalah epsilon GGL induksinya, gunakan persamaan ini. Kenapa min 1? Kenapa 1? Ya kan N-nya 1 lilitan. 1 lilitan dikali 28 jadi 28 milivolt. Kenapa milivolt? Tadi kita tidak mengubah miliweber. Ya. Jadi satuannya di sini milivolt. Nah, tanda minus menunjukkan bahwa arah flux magnetik ini menurut Pak Lenz mengatakan bahwa tanda minus itu menunjukkan bahwa arah flux magnetik dari induksi berlawanan dengan arah flux magnetik asalnya, arah flux magnetik awalnya. Nah, tadi kan ditanyakan kemana arahnya. Coba perhatikan, ini tadi gambarnya seperti ini, belum ada arah arus. Ketika B asalnya ini, tanda titik dot, berarti kalau ibu menghadap ke papan, sama dengan anak-anakku menghadap ke papan, dia ke gini, ke sana ya. Tapi kan Lenz mengatakan berlawanan, B induksinya berlawanan, jadi dia harusnya begini. Dia harusnya
ke sana. Jadi kalau digambarkan seperti ini, maka arah arusnya seperti ini, arah arusnya. Maka opsi yang paling tepat adalah B. Ibu kasih lihat lagi opsinya ya. Ada dua jawaban yang nilainya 28, tetapi arahnya, nah yang paling tepat adalah searah putaran jarum jam. Ini masih 5 menit lagi. Sebuah bidang datar berada dalam magnetik dengan sudut 60 derajat terhadap arah medan magnet. Jika fluks magnetik yang menembus bidang tersebut 0,9 miliweber dan luas bidang 3 cm persegi, besar kuat medan magnet yang menembus bidang. Besar kuat medan, apa simbolnya? Apa yang ditanyakan? B, ya. Berapa Tesla? Oke. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang diketahui. Ada sudut. Apa lagi? 0,9 itu apa? Flux. Miliweber. Luas A 3 cm. Ini kalau dijadikan meter berapa? 3 kali 10 pangkat min 4. Kuat medannya yang ditanyakan, berapa B-nya? Ditanyakan B. Nah, masih ingat persamaannya? Persamaan yang digunakan persamaan apa? Persamaan yang digunakan adalah B A cos theta, ya. Yang di awal tadi kita sudah menjelaskan persamaan ini. Karena B yang ditanyakan, maka rumusnya menjadi ini rumusnya. Silakan anak-anakku memasukkan angka-angka yang sudah diketahui. Oke, ini nih, ya. Angka-angka yang sudah diketahui dalam soal. Ada flux per A luas dikali cos theta. Cos 60. Ini jawabannya ya. Jadi jawabannya 6 Tesla. Ada yang dapat 6 Tesla? Ya, insya Allah ada yang dapat ya. Wah, soal HOTS kembali. Perhatikan gambar di bawah ini. Kawat PQ sepanjang 60 cm, berarti diketahui adalah L-nya. 60 cm. Kemudian ada medan magnet B sebesar 0,2 Tesla. Tapi sebelum Ibu lanjut, adakah yang mau bertanya? Karena waktunya sisa sedikit. Ada yang mau raise hand? Mau bertanya? Ada yang angkat tangan enggak? Karena waktunya tinggal sedikit sebelum kita membahas soal ini. Ada yang mau bertanya, Nak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal ini. Ada yang raise hand? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke soal ini. Nah, panjang kawatnya 0,60 cm atau 0,6 meter, kemudian medannya 0,2 Tesla, kecepatan gerak kawatnya 5 meter per sekon. Pertanyaannya, GGL induksinya berapa dan kemana arahnya? Perhatikan. Kita menggunakan persamaan. Untuk menentukan ini, kita gunakan persamaan. Tadi di awal kita, anak-anakku sudah dijelaskan untuk menghitung epsilonnya adalah B. Oke, jadi seperti itu. Berapa B-nya dalam soal? 0,2 kali L-nya 0,6
kali kecepatan 5. Nah, berapa? Ada yang sudah dapat? Berapa epsilonnya? Berapa GGL-nya? Nah, di sini kita dapatnya min 0, di sini ada tanda minus. Tanda minus itu selalu menunjukkan bahwa dia berlawanan arah dengan sumbernya. 0,6 volt. Anak-anakku dapat ya 0,6 volt. Oke. Nah, pertanyaannya kemana arahnya? Kita kembali ke gambar ya. Kita kembali ke gambar supaya kita bisa menentukan arahnya. Di sini ada 2 yang 0,6. Berarti antara A dan B. Tapi kemana arahnya? Apakah arahnya ke P ke Q atau Q ke P? Nah, perhatikan. Ini tanda dot. Kalau ibu begini, itu berarti dia seperti ini. B-nya itu keluar, masuk seperti ini ya. Jadi berlawanan. Karena di dalam hukum Lenz dikatakan bahwa sumbernya itu berlawanan dengan arah B induksi berlawanan dengan ini, di arah ini. Jadi dia seharusnya seperti ini. Seperti ini. Kan ini menjadi cross ya, ini menjadi cross induksi, ini kan dot. Yang harusnya dia begini. Harusnya dia seperti ini. Dari Q ke P. Tetapi harus berlawan, menurut hukum Lenz melawan. B induksinya itu melawan. Jadi ibu jari kita itu ke sini. Maka arusnya, ini arusnya dari atas ke bawah, P ke Q. Yang ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, waktunya sudah cukup. Barangkali sudah tidak waktunya untuk tanya jawab, nak. Ya, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi, bisa tanya jawab. Minta maaf ya kalau ada yang kurang. Tetap semangat, tetap sehat untuk anak-anakku semua dan Bapak Ibu guru hebat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.